Halo anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bilangan berpangkat. Kali ini pembahasan kita adalah bilangan berpangkat pecahan. Sudah siap? Kita mulai. Apa itu bilangan berpangkat pecahan? Coba kita lihat contoh ini. 2 pangkat 1/3. 2 pangkat 1/3 ini adalah salah satu contoh bilangan berpangkat pecahan. Mengapa demikian? Ya betul, karena pangkatnya ini merupakan bilangan pecahan. Sehingga 2 1/3 adalah contoh bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana penggunaannya dalam soal-soal? Kita mulai. Yang pertama ini kita akan menentukan nilai dari bilangan berpangkat pecahan. Kita mulai contoh nomor 1, 9 pangkat 1/2. 9 pangkat 1/2 ini berapa nilainya? Langkah pertama kita amati 9, kita ubah 9 ini menjadi bilangan berpangkat. Kamu tahu 9 itu berapa pangkat berapa? Betul, 9 adalah 3 pangkat 2. Jadi 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian kita kurung, pangkat setengahnya kita letakkan di luar. Kalau dikurung ini maka pangkatnya diapakan? Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau dikurung kemudian pangkatnya dikali. Bagaimana mengali 2 dengan setengah ini? Atau 2 kali 1/2 ini bagaimana caranya? Berarti 2-nya dikalikan dengan yang atas. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2, pernya tetap. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 2/2. 2 yang di atas ini sekali lagi berasal dari 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian 2 yang di bawah ini tetap. 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Nomor 2, 8 pangkat 2/3. Berapakah nilai dari 8 pangkat 2/3? Sama seperti tadi, pertama kita ubah 8 ini ke dalam bilangan berpangkat. 8 itu berapa kali berapa kali berapa? Kan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, kali 2, 8. Berarti 8 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian pangkat 2/3-nya kita letakkan di luar kurung. Sama seperti tadi, kita kalikan pangkatnya, berarti 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 3 di bawah ini tetap. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? Hasilnya adalah 2, sehingga 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Sehingga 8 pangkat 2/3 itu sama dengan 4. Berikutnya contoh yang ketiga, mulai agak panjang. 25 pangkat 1/2 dikali 27 pangkat 1/3. Sama seperti tadi, ini kita ubah, 25 dan 27 ini kita ubah ke dalam bilangan berpangkat. 25 pasti kalian tahu, 25 adalah 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Sedangkan 27 ada yang tahu? Ya, 27 kan 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Sehingga 27 adalah 3 pangkat 3. Sehingga kita ubah. Nah, kita ubah seperti tadi yang saya bilang bahwa 25 adalah 5 pangkat 2, sedangkan 27 adalah 3 pangkat 3. Setengahnya kita letakkan di luar, 1/3 di luar. Kemudian kalau dikurung berarti pangkatnya sama seperti contoh nomor 2, kita kali. Sekali lagi, dari mana 2 di atas ini? 2 yang di atas ini adalah 2 kali 1. Sama dengan 2, pernya tetap. Kemudian 3 ini dapat dari 3 kali 1 sama dengan 3, pernya tetap. Sehingga kita lihat 2 dibagi 2 berapa? 1. Kemudian 3 bagi 3 juga sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 5 pangkat 1 sama dengan 5 kali 3 pangkat 1 sama dengan 3. 5 kali 3 sama dengan berapa? 15. Betul. Berikutnya contoh nomor 4, sama seperti contoh nomor 3, tapi di sini ada pangkat negatifnya. 32 pangkat 2/5 dikali 36 pangkat negatif 1/2. Bagaimana menyelesaikan ini? Sama seperti di atas. 32 kita ubah ke dalam bilangan berpangkat, 36 juga kita ubah dalam bilangan berpangkat. Pasti kalian tahu 32 itu berapa pangkat berapa? Ya, 32 itu adalah 2 pangkat 5. Kalau 36, ya 6 kali 6 atau 6 pangkat 2. Sehingga 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Kemudian 2/5-nya sama di luar. Kemudian 36 adalah 6 pangkat 2. Kemudian 1
per 2. Min 1 per 2. Setelah itu sama pangkat kita kali. Nah, dari mana 10? Betul, 10 adalah 5 kali 2, 10 pernya tetap, yaitu 5. Kemudian di sini min, positif kali negatif adalah negatif. 2 kali 1, 2. 2 yang di bawah tetap. Nah, sehingga 10 bagi 5. 10 bagi 5 berapa? 10 bagi 5 adalah 2. Kemudian 2 bagi 2 adalah 1. Karena negatif, maka negatif 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pangkat negatif. Kalau pangkat negatif artinya bagaimana? Berarti ini menjadi 1 per 6 pangkat 1 atau 1 per 6. Sehingga ini menjadi di bawah per. Sehingga kita bisa dapatkan 4 ini berasal dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sedangkan 6-nya ini harus turun di bawah sini. 6 pangkat 1. 1 adalah 6 tapi di posisinya di bawah. Kenapa ada 2 per 3? Nah, ini 2 per 3 ini boleh ditulis, boleh tidak. Ini adalah penyederhanaan dari 4 per 6 tadi. Ini kita bagi 2 dapat 2. 4 bagi 2 dapat 2. 6 bagi 2 dapat 3. Ini penyederhanaan. Boleh ditulis, boleh tidak. Oke, berikutnya, contoh berikutnya adalah kita akan menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat pecahan. Misalnya contoh nomor 1. A pangkat 1 per 2 dikali A pangkat 1 per 4. Nah, masih ingat sifat bilangan berpangkat? Ya, kalau dikalikan kemudian bilangan pokok sama, maka pangkatnya diapakan? Ya, betul, pangkatnya ditambah. Sehingga menjadi A pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 4. Kalau penjumlahan pecahan, apa yang dilakukan untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan ini? Waktu SD atau SMP kelas 1 sudah belajar. Kalau penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. Berapakah KPK dari 2 dan 4? Atau bilangan yang bisa membagi 4 juga bisa dibagi 4 juga bisa dibagi 2, yaitu 4. Jadi kedua ruas kita jadikan per 4. Sehingga 2 ini jadi 4, berarti dikalikan 2, berarti atas juga kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau ini tetap, karena sudah per 4. Sehingga kita dapatkan, tinggal kita tambah, 2 tambah 1 adalah 3, sehingga hasilnya adalah A pangkat 3 per 4. Oke, berikutnya yang kedua, 3 pangkat 1 per 2 dibagi 3 pangkat 1 per 3. Bilangan pokok sama, tandanya dibagi. Berarti diapakan? Pangkatnya dikurang. Sehingga menjadi 3 pangkat 1 per 2 dikurang 1 per 3. Sama dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan maupun pengurangan, maka dicari apa? KPK. KPK dari 2 dan 3. Atau bilangan yang bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 2. Berapa itu? Adalah 6. Jadi semua kita jadikan per 6. 2 jadi 6 kali berapa? Kali 3, maka atas juga kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Sekarang 6, ini yang berikutnya, 3 jadi 6. 3 kali berapa? Supaya 6 adalah 3 kali 2, maka di sini juga kita kalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Setelah itu tinggal kita kurang, kalau sudah sama seperti ini kita kurang. 3 dikurangi 2 adalah 1, maka menjadi 3 pangkat 1 per 6. Pernya tetap. Hanya yang dikurangi yang atas. Begitu juga yang ini kan yang dijumlah hanya yang di atas. Pernya tetap. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. C pangkat 3 pangkat 2 per 6. Kalau begini kurung. Sudah pada contoh sebelumnya tadi. Kalau dikurung berarti pangkatnya di apa? Dikali. Sehingga menjadi C pangkat 6 per 6. 6 itu berasal dari 3 kali 2 sama dengan 6. Per yang bawah ini tetap. 6 bagi 6, 1. Berarti C pangkat 1 atau kita tulis sebagai C. Berikutnya yang keempat, contoh keempat. Ini juga pernah kita bahas. A pangkat 2, B pangkat 6, dalam kurung pangkat 1 per 2. Kalau dalam kurung berarti pangkatnya di apa? Dikalikan. Sehingga menjadi A pangkat 2 per 2. 2 per 2 ini dapat dari mana? 2 kali 1 sama dengan 2, pernya tetap per 2. Kalau 6 per 2 dapat dari mana? 6 kali 1 sama dengan 6, pernya tetap. Sehingga kita dapatkan 2 bagi 2 adalah 1,
6 bagi 2 adalah 3. Sehingga dapatkan A pangkat 1 atau A saja, kemudian B-nya adalah pangkat 3. Pangkat 3 ini berasal dari 6 bagi 2. Oke, berikutnya ini contoh yang terakhir. M pangkat 6 per N dalam kurung pangkat 2/3. Ini kalau pecahan dipangkatkan, berarti kan pangkatnya ke atas dan juga ke bawah. Sehingga sama seperti tadi, pangkat kita kalikan M pangkat 12/3. Dari mana 12? 12 berasal dari 6 kali 2. Ini 6 kali 2 adalah 12, pernya tetap. Kemudian ini juga kita pangkatkan dengan ini. 1 kali 2 adalah 2/3. Sehingga 12 bagi 3 berapa? 4. Sehingga menjadi M pangkat 4. Karena 12 bagi 3 sama dengan 4. Yang bawahnya tetap. Karena ini tidak bisa kita kecilkan. Jadi N pangkat 2/3. Ini sudah kita pelajari pada sifat-sifat waktu pertemuan pertama. Oke, bagaimana? Agak sulit? Oke, tidak apa-apa agak sulit, diulang saja, diulang-ulang supaya paham untuk pangkat pecahan hari ini. Terima kasih, selamat belajar.